Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini memberikan kepada kita suatu pelajaran-pelajaran yang luar biasa bagaimana kita dapat merubah pola hidup. Disitulah kita akan menambah umur dalam hidup kita dan menambah semangat di tahun-tahun kehidupan kita. Bagaimana di dalam setiap kehidupan kita, baiklah kita boleh terus mengucapkan syukur kepada Tuhan. Supaya Tuhan dapat memberikan kita suatu kedamaian yang luar biasa. Dan juga nasihat firman Tuhan dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Di dalam situasi apapun yang kita hadapi, baiklah kita boleh datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan setiap beban kehidupan kita kepadanya, maka Dia akan selalu menyertai setiap jalan-jalan kehidupan kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, apakah Anda beruntung seperti Kyle? Ayatnya terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, jadi Kyle adalah anak yang sangat beruntung, kata ibunya sambil tersenyum. Mengapa Anda berkata bahwa Kyle beruntung? Saya pikir menjadi seorang penyandang disabilitas selalu buruk. Oh tidak, jawabnya. Bayangkan saja jika Kyle dilahirkan pada satu generasi yang lalu, dia tidak akan memiliki komputer yang dapat diaktifkan dengan suara. Ya, jadi pelajaran yang indah pada saat ini ada seorang anak yang bernama Kyle. Ya, dia ini adalah penderita disabilitas. Ya, dan pada saat itu keadaan yang Kyle ini hadapi, bagaimana ibunya ini ya mengatakan bahwa Kyle adalah anak yang sangat beruntung. Ya, karena apa? Karena dia dapat merasakan bagaimana dukungan orang tuanya, bagaimana Tuhan dapat menolong dia untuk tetap melakukan setiap aktivitasnya sebagaimana anak-anak yang hidup pada zamannya. Saya takjub karena baik Kyle maupun ibunya tidak bersikap getir terhadap sistem yang menurut Kyle diimunisasi saat masih bayi, yang menyebabkan reaksi alergi yang mengakibatkan dia menderita cacat fisik yang parah. Meski harus duduk di kursi roda dan harus menanggung beban operasi yang tak terhitung jumlahnya, Kyle adalah siswa kelas 6 yang cerdas dan selalu mendapat nilai A di sekolah normal dan juga adalah ketua kelas. Ya, jadi bagaimana Kyle ini tidak putus asa. Ya, dia tetap melakukan hal-hal yang dia jalani di dalam kehidupannya sebagaimana anak-anak seumurannya. Dia melakukan itu dengan penuh sukacita, dengan rasa syukurnya kepada Tuhan. Sehingga Kyle di sini dikatakan walaupun dia menanggung beban operasi yang tak terhitung jumlahnya, tapi Kyle ini adalah anak kelas 6 yang cerdas dan selalu mendapatkan nilai A di sekolah normal. Dan juga Kyle ini adalah ketua kelas. Ketika saya pertama kali bertemu Kyle, ya jadi si penulis ini pertama kali bertemu dengan Kyle, dia berada di rumah sakit untuk menjalani operasi lebih lanjut dan tidak dalam keadaan baik. Dia menderita sakit krisis tetapi tetap bertahan hidup. Ibu dan ayahnya berada di sisinya 24 jam sehari, membantu para staf medis bila memungkinkan. Pada saat itu ketika keadaan sedang sangat buruk, ketika ibunya memberikan komentar tentang Kyle menjadi anak yang beruntung. Ya, jadi Kyle ini mendapatkan suatu perhatian dari ibu dan ayahnya ini. Ya, cukup luar biasa. Ya, walaupun dia terbaring sakit di rumah sakit, di situ Kyle mempunyai semangat yang hidup yang lebih lagi. Ya, karena dia tahu bahwa sukacita yang dia rasakan itu akan membawakan kesembuhan di hatinya dan pikirannya dan juga dengan tubuhnya, sehingga dia boleh lebih semangat lagi menjalani kehidupannya hari demi hari. Dan juga dukungan orang-orang sekitarnya itu sangat penting, ya, sehingga Kyle ini kembali lagi jadi dapat bersemangat di dalam kehidupan yang dia lakukan. Ternyata Kyle memang beruntung, dia pulih. Butuh lebih dari 3 minggu untuk Kyle berada di ICU pediatri, tetapi dia akhirnya berhasil pulang dan kembali bersekolah. Apakah Kyle marah dan mengeluh karena harus menghabiskan waktu di rumah sakit? Tidak. Apakah dia meratapi nasibnya ketika dia membandingkan dirinya dengan teman-temannya di sekolah? Tidak. Setidaknya tidak sering. Apakah dia mencoba yang terbaik yang dia bisa dalam bekerja sama dengan permintaan-permintaan para dokternya yang tampaknya mustahil?
ya dia melakukan semua yang dia bisa untuk bekerja sama. Ya, jadi di dalam pikiran Kyle ini, dia mengatakan bahwa dia harus bisa. Dia bisa melakukan sebagaimana teman-temannya yang lain. Dan disitulah bagaimana Tuhan dapat menolong Kyle, memberikan Kyle ini kekuatan untuk dapat melakukan aktivitasnya setiap hari. Ya, jadi betapa pentingnya kita meminta akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan akan memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan untuk melewati semuanya itu. Ya, kalau kita mengingat kembali bagaimana perjalanan Yesus pada saat dia berada di dunia. Ya, Yesus sudah mempunyai kehidupan yang nyaman di kerajaan surga. Tapi oleh karena dia sangat-sangat mencintai kita, sehingga dia datang ke dunia ini menjadi teladan. Dia memberikan penghiburan kepada orang-orang yang berduka cita. Dia memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang sakit. Memberikan pengharapan sebagaimana yang Kyle alami ini di dalam kehidupannya. Ya, Kristus tidak pernah meninggalkan Kyle, tetapi dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Sehingga dia mendapatkan suatu pemulihan yang luar biasa walaupun tidak sempurna. Tetapi dengan usaha yang dia lakukan, Tuhan menyanggupkan akan Kyle ini. Dan dikatakan bahwa Kyle tidak pernah marah atau mengeluh. Dia selalu bersyukur dengan keadaannya. Ya, sehingga kehidupannya menjadi berkat. Dikatakan itu membuat saya berpikir bagaimana jika waktu itu Kyle menyerah. Bagaimana jika ibunya tidak memiliki sikap bersyukur. Bagaimana jika ayahnya menyalahkan orang lain atas masalah putranya ini. Ya, jadi di dalam situasi yang keluarga Kyle ini hadapi, mereka mempunyai pikiran yang positif. Mereka tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi bagaimana mereka kembali lagi mengoreksi kehidupan mereka. Sehingga mereka bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Bagaimana dengan Anda dan saya? Saat kita marah, mengomel atau menjadi kasar, pertimbangkanlah apa yang dapat kita lakukan lain kali untuk merespon dengan lebih positif. Ingatkan diri kita sendiri betapa beruntungnya kita. Katakanlah bersama Rasul Petrus, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, di dalam Filipi 4 ayat 11. Ya, jadi betapa pentingnya kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Sebagaimana Rasul Petrus, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi kita terus belajar dengan apa yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Mencukupkan dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Disitulah kita akan merasakan berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, dan juga pelajaran atau kesaksian mengenai Kyle ini yang mengajarkan kita bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Ya, kita tidak lumpuh seperti Kyle, tetapi kita masih mempunyai kaki untuk berjalan, mempunyai tangan untuk melakukan setiap pekerjaan. Baiklah, kita mau melakukan apapun yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, untuk kita mau melakukan itu dengan sepenuh hati kita. Ya, walaupun Tuhan mengizinkan segala sesuatunya itu terjadi dalam kehidupan kita, itu menjadi suatu pelajaran yang luar biasa. Dan itu akan menjadi suatu kesaksian supaya kita dapat menceritakan bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, Tuhan memberikan segala ujian-ujian itu kepada kita, tentunya Tuhan tahu kesanggupan kita. Sehingga dia berikan itu di dalam kehidupan kita untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita boleh bersyukur dalam setiap keadaan apapun yang kita hadapi. Yang tadi juga di ayatnya dikatakan bersukacitalah senantiasa. Ya, betapa pentingnya di dalam kehidupan kita untuk selalu bersukacita. Tetaplah berdoa, meminta akan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengucap syukur dalam segala hal. Ya, karena dari ucapan syukur itulah kita dapat merasakan bagaimana tuntunan Tuhan menjadi bagian kita. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kita masing-masing. Jadi betapa indahnya nasihat firman Tuhan pada saat ini. Pelajaran demi pelajaran yang kita sudah pelajari setiap harinya. Baiklah, kita doakan itu dengan sungguh-sungguh meminta tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, kenapa di sini ibunya Kyle ini mengatakan bahwa Kyle ini sangat beruntung? Karena pada saat dia menjalani kehidupannya, dia selalu bersuka cita. Dikatakan dia pulih. Ya, Kyle ini pulih, butuh lebih dari 3 minggu untuk Kyle berada di ruang ICU. Tetapi dia akhirnya berhasil pulang dan kembali bersekolah. Ya, dia tidak merasakan bahwa dirinya ini tidak berguna. Ya, tapi bagaimana dia menaruh di dalam pikirannya bahwa dia harus sembuh dan dapat berguna bagi orang-orang di sekitarnya. Dapat menjadi motivasi bagi orang-orang atau bagi teman-temannya pada saat itu. Supaya boleh
lebih semangat lagi menjalani kehidupan. Ya, biarlah kesempatan demi kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita, kita pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, bagaimana di sini juga dikatakan bahwa Kyle ini tidak mengeluh ya, karena harus menghabiskan waktu di rumah sakit. Ya, dia tidak pernah mengeluh. Ya, tapi dia menjalani setiap prosesnya itu bersama-sama dengan Tuhan. Dia sabar menjalani. Ya, walaupun dia masih anak kelas 6, tapi bagaimana dia mau belajar supaya dia dapat melakukan yang lebih lagi. Ya, karena dia tahu kehidupannya ini masih panjang. Sehingga dia dapat melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupannya. Dia menjalani itu dengan penuh rasa syukur. Walaupun dia menderita sakit. Tetapi di dalam kesakitan yang dia derita, dia tetap menjalani hari-harinya sebagaimana anak-anak yang normal. Dia mendapat pendidikan, dia dapat ketawa bersama teman-temannya, dia dapat bermain bersama teman-temannya, dan apapun itu dia lakukan sehingga kehidupannya hari demi hari semakin membaik. Inilah yang menjadi suatu pelajaran bagi masing-masing kita, supaya kita juga tetap di jalan kebenaran Tuhan, meminta akan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita untuk melakukan yang terbaik. Ya, jika kita marah atau kita mengomel atau menjadi kasar, ya baiklah kita pertimbangkan apa yang dapat kita lakukan lain kali untuk merespon dengan lebih positif. Ya, seringkali kita sebagai manusia, seringkali kita melakukan kesalahan. Tapi biarlah kita tidak berada di kesalahan itu terus, tapi kita mau berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, mungkin ada hal-hal yang harus kita tegaskan. Itu adalah hal yang biasa, supaya kita boleh lebih baik lagi hari demi harinya. Supaya kita boleh sadar bahwa kita harus berubah. Kita harus menjalankan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Ya, harus juga kita dapat meminta tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap saat, setiap waktu dengan berdoa secara pribadi, meminta hikmat dari Tuhan sehingga kehidupan kita boleh lebih sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, tuliskanlah 10 alasan mengapa Anda dan saya adalah orang yang beruntung dan pujilah Tuhan. Ya, jadi 10 alasan kenapa kita menjadi orang-orang yang sangat beruntung. Ya, disitulah kita akan merasakan betapa luar biasanya tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan segala sesuatunya dengan begitu indah. Biarlah kita boleh terus mengucap syukur hanya kepada Tuhan saja. Komitmen demi komitmen yang kita sudah buat, kita doakan itu dan kita dapat praktekkan, kita dapat terapkan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Dan pastinya Tuhan akan selalu menolong kita, memberikan kita kesanggupan dan kekuatan. Inilah yang menjadi renungan kita pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.